Nomor satu, ini mimpi memelihara seekor hewan jenis X dan dianjurkan untuk mendapatkan nutrisi harian tambahan zat A dan zat B. Tambah nutrisi zat A setidaknya 20 gram per hari dan zat B itu setidaknya 12 gram per hari ya. Nah, sebungkus pakan basah mengandung 5 gram zat A dan 1 gram zat B ya. Jadi ini yang basahnya butuh 5 gram zat A dan 1 gram zat B. Yang keringnya ini butuh 2 gram zat A dan 2 gram zat B ya. Jadi 2A tambah 2B. Terus nutrisi hariannya ya setidaknya 20 gram, berarti ini harus 20 nih yang zat A. Yang zat B itu harus 12. Nanti model matematikanya bisa kita bikin, bacanya ke bawah aja ya. Ini kayak gini. Nah, kita misalin aja untuk pakan basah itu variabelnya X. Untuk pakan kering variabelnya Y ya. Jadi yang ini X, ini Y. Terus harga sebungkus pakan basah dan pakan kering itu berturut-turut 10.000 dan 8.000. Jadi fungsi tujuannya di sini ini dalam ribu ya. 10x gitu. Tambah 8y. Bentar, 10x, nanti x-nya kita cari. Pakan kering tuh 8y ya. Jadi untuk fungsi kendala yang pertama itu 5x, bacanya ke bawah ya. Plus 2y, paling enggak itu 20, lebih besar sama dengan 20. Pakan kering itu 1x tambah 2y, ini besar sama dengan 12 ya. Ini nanti kita bikin matriks 00 nya untuk fungsi kendala yang pertama. Kita anggap aja sama dengan dulu ya. 5x tambah 2y ini sama dengan 20. Terus ini 1x tambah 2y sama dengan 12 gitu. Bikin matriks 00 nya artinya titik potong dengan sumbu x dan sumbu y nya ya. Kita bikin sini, ini x, y. Nah ini 0, ini 0 gitu. Nah sama yang bersamaan kedua juga. Kita bikin kayak gitu. Sini ya. Copy. Nah ini kalau x nya 0 berarti tutup yang ini. 2 kali berapa yang hasilnya 20? Ini jawabannya 10. Untuk y nya 0 berarti si x nya 4 ya. Berarti nanti kita dapat titik potong sama sumbu x di sini 0,10. Terus ini 4,0. Satu lagi untuk yang x nya 0 ini berarti y nya 6. Kalau y nya 0 berarti x nya 12 ya. Berarti ini 0,6 dan 12,0. Terus eliminasi aja sekalian ya di sini. 5x tambah 2y ini sama dengan 20. Satu lagi 1x tambah 2y ini sama dengan 12. Ini kalau kita kurangin 4x sama dengan 12. Si x nya 2 ya berarti. Sorry. X nya 20 kurang 12 ke 12. 8 ya. X nya 2. Terus kalau x nya 2, ini pakai ini aja ya. Persamaan yang ini nih. Jadi x nya ganti 2 tuh. 2, 1 kali 2 itu kan 2, ditambah 2y sama dengan 12. Berarti 2y sama dengan 10. Y nya 5 ya. Nah udah dapat nih titik potong sama sumbu x dan sumbu y nya ya. Saya ke atasinnya, ini y nya 5. Bentar. Nah udah dapat si x sama si y nya di sini. Nah biasanya sih kita pakai yang udah dieliminasi hasilnya ya buat masukin ke fungsi tujuan. Cuman kita gambar aja dulu ya di sini grafiknya. Grafiknya kan kayak kurang lebih kayak gini nih. Ya saya gambar kasar aja nih. Ini x, ini y.
Yang pertama 0, 10 sama 40 tuh misal di sini. Nah, ini tarik garis. Ya. Terus 6, 12 tuh yang ini ya. 0,6, sorry. Nah, ini 12 di sini. Ini persamaan garis yang kedua. Yang ini ya. Nah, kan tandanya lebih dari sama dengan. Berarti yang ini mah ke atas arah arsirnya. Satu lagi ini ke bawah. Nah, yang ini. Ke atas juga ketang. Di atas garis ya. Harus saya rapiin. Ini di atas garis maksudnya. Ini juga kudu di atas garis. Berarti ada 3 titik yang mesti kita uji nilainya di sini ya. Yang mana yang memberi nilai minimum gitu ya, biaya minimum. Ini 3 titik yang dimaksud tuh yang ini. Bentar. 3 titik tuh yang ini yang saya kasih merah nih. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini untuk 0,10. Terus titik potongnya tuh tadi ini 2,5. Terus ini 12,0. Masukin ke fungsi tujuan yang ini ya. Z-nya 10x tambah 8y. Ini saya copy sini ya. Nah, kalau 0,10 nih. Berarti Z-nya 0 tambah 80. 8 kali 10, 80. Terus kalau 2,5, Z-nya 10 kali 2 tuh 20. Ditambah 8 kali 5, 40. Ini 60. Kalau 12,0, Z-nya 10 kali 12 itu 120 tambah 0. 120 ya, yang memberi pakan minimum yang ini nih. Yang 2,5 ya. Jadi pakan A-nya 2, pakan B-nya 5 gitu ya. Nah, coba kita lihat pakan basah tadi itu kan, pakan basah tuh yang X ya, pakan kering tuh yang Y. Nah, ini nilai minimalnya yang ini. Biaya harian minimum untuk memberi nutrisi tambahan sesuai dengan anjuran terjadi ketika membeli 2 bungkus pakan basah. 2 bungkus pakan basah, oke ini 2. Dan 5 bungkus pakan kering. Nah, ini benar ya. Terus biaya harian minimum untuk memberikan nutrisi tambahan sesuai dengan anjuran. Ini biaya minimumnya tuh yang ini 60.000. Ini juga benar. Terus jika pada satu hari MIPI ingin membeli 3 bungkus pakan basah dan 6 bungkus pakan kering, selisih biaya hari itu dan biaya minimum adalah 18.000 ya. Oke, berarti harga pakan basahnya tadi berapa? Ini buat ngitung selisih. 10.000 ya, 10.000 untuk pakan basah. Tapi dia beli 3. Terus 8.000 untuk pakan kering dia beli 6. Selisihnya dengan biaya minimum. Biaya minimum tuh 60. Nah, ini 30. 8 kali 6, 48. 78 dikurangi 60. 18.000 ya, bener. Nah, ini benar semua ya. Cuman kudu ngecekin satu-satu gitu step-stepnya ya ini. Kita cari titik potong dengan garis, dengan sumbu maksudnya ya. Terus udah gitu nanti kita uji fungsi kendalanya, mana yang menghasilkan nilai minimum. Program linear ini biasa kok ya, nggak ada yang aneh. Nah, ini soal yang kedua, grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 2 min px plus 2p plus 1 menyinggung sumbu x positif. Jadi kita punya fx ya, ini sama dengan x pangkat 2 ditambah 2 minus P X ditambah C-nya tuh yang ini 2P tambah 1. Nah, dia menyinggung sumbu X positif. Kita lihat pernyataan yang pertama ya. Ini grafik terbuka ke atas.
lihatnya dari koefisien A-nya. Nah, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya gitu ya. Ini A, ini B, ini C. Nah, karena si A-nya lebih dari 0, berarti terbuka ke atas, si grafiknya senyum. Nah, ini benar. Terus grafik fungsi melalui titik 1,16. Berarti kita harus cari dulu nilai P-nya di sini. Gimana caranya tuh? Nah, kita cari nilai P ya, karena dia menyinggung sumbu X, berarti diskriminannya itu 0. Karena kita dikasih tahu dia menyinggung sumbu X positif. Jadi diskriminan itu kan ya di sini B kuadrat min 4AC. Ini sama dengan 0. Berarti 2 minus P dipangkatin 2 dikurangi 4 kali 1 kali 2P tambah 1. Yang ini 4 minus 2P tambah P pangkat 2. Ini minus 8P minus 4 ya. Jadi P kuadrat, sorry, ini sama dengan 0 ya. P kuadrat minus 2P minus 8P itu jadi minus 10P. 4 kurang 4 habis ya. Ini sama dengan 0. Nah, oke, kita dapat ini. Kalau kita faktorin, itu jadi P dikali P min 10 sama dengan 0 ya. Jadi ada dua nilai P nih. Bentar ya, ini saya cek dulu. Oh, ini kudunya 2 kali 2P. Ini maaf. Ini harusnya 4P nih. Ini 4P nih. Nah, kan ke ciri ya salahnya. Ntar saya ulangin ya. Jadi P kuadrat minus 12P ya sama dengan 0. Nah, ini baru benar gitu ya. Nah, terus udah gitu faktorin nih, dapat dua nilai P dong kalau gini. Jadi di sini P dikali P kurang 12 sama dengan 0. Dapat dua nilai P, maksudnya di sini P sama dengan 0. Satu lagi P sama dengan 12. Gitu ya. Coba. Ini kalau misalnya kita masukin P-nya 0 ya, si fx jadi gimana tuh? Fx yaitu sama dengan X kuadrat ditambah 2 kurang 0 ya 2X. 2 kali 0 tuh 0 ya, tambah 1 ini sama dengan 0. Oke. Satu lagi, kalau P-nya 12 ya, ini tuh jadi X kuadrat ditambah 2 kurang 12 itu min 10 ya. Plus 25. Nah, ini kalau difaktorin tuh kan ya X plus 1 pangkat 2. Yang ini X min 5 pangkat 2. Yang bikin dia 0 kan ini min 1 nih. Ini 5. Jadi kebayang nggak, kita tuh punya dua grafik fungsi kuadrat yang bergantung sama nilai P. Maksudnya gini, ini fungsi kuadratnya, dia dua-duanya nyinggung sumbu X gitu. Yang satu mah nyinggungnya di titik min 1, yang satu mah di 5 ya. Ini umpamanya saya gambar gini. Nah, si grafiknya pasti terbuka ke atas aja. Ini kayak gini ya. Kita lihat yang satu si grafiknya kebuka ke atas, berarti kayak begini. Cuman di titik sini min 1. Sorry. Satu lagi di sini. Sorry ya, ini sini.
Yang menyinggung sebuah X positif berarti yang ini kan, yang X min 5 dikuadratin nih, si fx nya yang ini ya. Berarti grafik fungsi ini melalui titik 1,16. Ini fx nya kita udah tahu nih, kita pilihnya yang itu tuh, yang fx sama dengan 2x min 5 ya. X min 5 dikuadratin. Berarti titik 1 F1 di sini. 1 kurang 5 itu minus 4 ya. Kuadrat ini sama dengan 16. Nah, ini benar nih. Nilai P yang memenuhi adalah P sama dengan 0. Nah, ini salah. Grafik memotong sumbu Y di titik 0,25. Nah, kalau X-nya 0, pakai grafik yang ini. Berarti pernyataan keempat ya. Pernyataan keempat itu tuh kalau X-nya 0. Y-nya berapa tuh? Berarti F0 ini sama dengan 0 kurang 5 itu minus 5 ya. Kuadrat sama dengan 25. Nah, ini benar. Grafik fungsi menyinggung sumbu X di 4,0. Salah ya, menyinggung sumbu X di 4,0. Kan tadi kita udah lihat di sini. Menyinggungnya di titik 5,0. Ini kalau kita faktorin kan ada dapat X-nya 5 nih. Ya, jadi salah. Jadi pernyataan yang benar tuh yang 1, 2, 4 aja. Ya. Soal yang ketiga. Nah, jika DF menyatakan domain dari suatu fungsi F. Ya. Domain fungsi rasional Fx sama dengan X plus 1 per X pangkat 3 min 2X kuadrat min 3X itu berapa? Kalau fungsi pecahan, ini lihat aja penyebutnya, dia nggak boleh 0. Ya, jadi di sini X pangkat 3 itu kita keluarin X-nya. Di X kali X kuadrat minus 2X minus 3 gitu. Nah, ini nggak boleh 0. Ini kalau kita faktorin jadi X kali X min 3 X plus 1 tidak sama dengan 0 ya. Bikin 0 dia ini. X sama dengan 0 ya. Berarti X gak boleh 0. X gak boleh 3. X gak boleh min 1 di sini. X-nya himpunan bilangan real. Oke, berarti jawaban yang tepat sini yang E. Udah sih gitu aja. Soal yang keempat, inverse fungsi F dinyatakan sebagai F inverse. Diberikan di sini GOF sama dengan X plus 1 per X min 1. GX-nya itu 2X min 5 ya. Oke, berarti di sini kan kita punya GOF, G tapi inputnya tuh F gitu ya. Nah, gini. Itu T sama dengan X plus 1 per X min 1. Nah, berarti karena G dihitung di F, artinya variabel X pada fungsi G kita ganti dengan fungsi F. Jadi 2F minus 5 gitu ya. Ini sama dengan X tambah 1 per X min 1. Nah, masing-masing tambah 5 atau 5-nya pindah ruas sana ya. Jadi si Fx-nya di sini sama dengan X tambah 1 per X min 1. Ini tambah 5, nanti terakhir bagi 2 gitu ya. Karena dia nempel sama angka 2 di sini. Nah, ini Fx-nya ya. Ya sudah, kita beresin aja nih. Nah, gini ya. Ntar, ini saya rapin dulu. Biar lebih enak melihatnya ya. Ini Fx-nya begini. Jadi bagian atas ini gimana nih kalau disamain penyebut? Itu jadi X min 1. Berarti ini X tambah 1 tambah 5 X min 5 gitu ya. 2-nya jadi di bawah sini. Per 2 gitu.
X tambah 5X berarti ini 6X, 1 kurang 5 minus 4 ya. Nah ini bisa dibagi 2 juga nih, atas bawah. Bagi 2 1, bagi 2 3. Ini bagi 2 2. Oh ya udah, fx-nya di situ tinggal 3x min 2 dibagi x min 1 gitu ya. Nah ini fx-nya nih. Oh itu kita nguji pernyataan lagi deh. Oke ini yang pertama ya, fx-nya segini. Yang kedua, ntar cocok lah ini, 3x min 2 per x min 1. Nah ini bener nih. Nilai f dihitung di 2 itu 4. F dihitung di 2. Ini sama dengan 3 kali 2, 6 kurang 2 dibagi 2 kurang 1. Ini 4, ini 1 ya. Ini berarti sama dengan 4. Terus domainnya adalah X tidak sama dengan min 1. Lihatnya fungsi ini. Penyebutnya nggak boleh 0. Nah, pernyataan kedua benar. Terus berarti X min 1 tidak sama dengan 0. X-nya tidak sama dengan 1. Ini salah nih ya. Pernyataan ketiga. Harusnya X tidak sama dengan 1. Nah, pernyataan keempat buat nge-inverse ya. Lihat ininya aja nih. Ini kan 3 sama 1. Berarti yang keempat buat inverse F inverse X. Cara gampangnya itu kita tukar posisinya. Lihat si min 1 sama 3. Tukar dan berubah tanda. Jadi min 1-nya nanti ke atas. Berubah tanda tuh. Jadi 1X minus 2-nya antepin aja. Per yang ini 3-nya pindah ke bawah dan berubah tanda. 1X sama biarin aja. Ini 1X minus 3. Ya, X min 2 per X min 3 gitu ya. Dia bilang X plus 2, X min 3. Ini salah. Ya. Terus F dihitung di G. F dihitung di G berarti si inputnya kita ganti sama fungsi G. F dihitung di G. Huruf X di sini ya, pada fungsi F kita ganti dengan fungsi G. Jadi ini 3 kali 2X min 5. Nah ini minus 2 gitu ya. Per 2 dikali 2X min 5. Kalau ada 2-nya sih. Gak ada 2-nya yang dibawakan X min 1. Ini hapus aja nih. Ini jadi 3 kali 2X min 5, 6X min 15. Ya. Ini kayak gini. Terus ini minus 2. Yang ini 2X minus 6 gitu ya. Jadi ini sama dengan 6X min 17 dong. Bawahnya 2X min 6. Salah juga ya. Yang ini jadi yang benar tuh cuman 1, 2 ya. Tapi ini kita kudu nguji satu-satu ya. Ini mah sama aja kayak soal saya kayak gini mah ya. Nah soal yang kelima nih. Suku ketiga dan keenam barisan geometri. Ketiganya 24, keenamnya 192. Ya. Nah ingat aja barisan geometri mah. Kalau U1 sama dengan A gitu ya. U2 berarti A kali R gitu aja biar nggak usah terlalu banyak ngafalin rumus ya. Suku ketiga AR kuadrat. Pokoknya pangkatnya ngurangin 1 aja. Terus ya, kalau suku ke-6 AR pangkat 5 ya. Suku ke-3-nya 24, ke-6-nya 192. Ya udah bandingin aja deh sini U6 banding U3 gitu ya. U6 tuh berarti AR pangkat 5. Suku ketiganya AR pangkat 2.
Tadi suku ke-6-nya 192, ini bagi 24. Ini coret-coret. Ini R pangkat 5 kurang 2, R pangkat 3 ya. Ini sama dengan 8. Rasionya berarti 2 ya. Substitusi ke salah satu persamaan, ke U3 aja nih. AR kuadrat sama dengan 24. Jadi A dikali R kuadrat, A kali 4 sama dengan 24. A-nya 6 ya. A-nya 6. Oke. Berarti yang ditanya suku ke N. Udah deh, UN-nya. AR pangkat N-1 kan barisan geometri mah. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. A-nya 2, A-nya 6. Ininya 2 pangkat N-1. 6 teh berarti kan 2 kali 3. Ini 2 pangkat N, 2 pangkat -1 tuh berarti kan setengah nih. Jadi kita bongkar yang ininya teh jadi 2 pangkat N dikali 2 pangkat -1 atau setengah. Nah ini bisa kita coret 2 sama 2-nya. Ya udah deh, kita dapat UN ini. Ini UN. Ya kesimpulannya di sini ya UN-nya sama dengan 3 kali 2 pangkat N. Ya. UN sama dengan 3 kali 2 pangkat N gitu. Nah ini jawaban yang tepat yang C ya. Soal nomor 6. Diberikan segitiga ABC yang merupakan segitiga sama kaki ya dengan AB sama dengan AC. Kita gambar aja dulu. Nah ini AB sama dengan AC. Berapakah besar sudut ABC? Berarti ini yang ditanya ya. Putuskan apakah dengan tambahan informasi pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Coba ABC dan ACB saling berpenyiku. Saling berpenyiku ABC, berarti B sama C-nya saling berpenyiku. Ya saling berpenyiku mah gini dong. Ini kalau dijumlahin ya, total sudutnya kudu 90 gitu. Yang ditanya sudut ABC, total sudutnya kudu 90, berarti kan gini nih. Saling berpenyiku, kan itu nilainya sama. Berarti B sama C ini kalau ditotalin, yang ini sama yang ini kudu 90 gitu. Ya. Berarti si B tambah C kudu 90, dan karena sama gitu. Sama tahu dari mana? Ini kan sama kaki tuh. Ya. AB sama dengan BC. Berarti B sama dengan C ya. Ya akibatnya B tambah B 90, ya si B-nya 45 derajat dong. Berarti sudut yang ditanya sudut ABC nih. Sudut ABC yang dimaksudnya si sudut B-nya. Ya udah, jadi sudut ABC 45. Pernyataan 1 aja ini cukup ya. Ini cukup. Terus sisi AB dan sisi AC tegak lurus. Coba ya, ini kalau tegak lurus. AB, AC tegak lurus. Berarti gini dong. Nah ini gini ya. Nah ini AB sama AC umpamanya. Ini A, ini B, ini C. Ya itu sama kayak gitu ya, si sudutnya pasti ini 45 nih. Ini 45, ini 45 dong. Karena kan sama kaki tadi. Jelas ini mah langsung sudut ABC 45. Ini gak saling bergantung, maksudnya pernyataan 1 aja cukup, pernyataan 2 juga cukup. Opsi yang tepat di sini yang pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup, yang D ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Miti mempunyai sebidang sawah
dengan bentuk menyerupai gabungan trapesium siku-siku dan segitiga siku-siku dengan ukuran masing-masing ruas garis dalam meter seperti pada gambar berikut. Pilih semua jawaban yang benar terkait dengan sawah mimpi. Nah, panjang garis BD. Nah ini lihat siku-siku ya. 15, 25, pasangannya berapa tuh? Ini mah triple Pythagoras. Nah ini C, B, D. Nah ini 15, 25, bagi 5 deh. Biar gampang ya ngitung Pythagorasnya, bagi 5 tuh ini 5. Bagi 5 tuh 4. Triple mah pasangannya ya. Bagi 5 kok 4. Bagi 5 3, ngaco aja ya. 3, 4, 5 kan. Nah berarti supaya ini jadi 4 ya ini kudu 20 gitu kan. 4 kali 5 aja. Panjang BD-nya 20. Ini pernyataan 1. Pernyataan 1 betul. Ini 20. Panjang garis AE. Ini saya tarik garis. Berarti 20. Yang ini teh 15. Yang ini 12 ya. Lihat segitiga siku-siku yang ini nih. Yang BDF ya. Ini juga harusnya sih hafal ya. Pakai cara kayak tadi. Siku-siku di F. Ini kan 20. Ini 12. Ya kayak tadi perbandingannya 3, 4, 5. Atau mau dicari manual juga ya sok-sok aja dapatnya 16 gitu ya. Ini akar 20 kuadrat kurangi 12 kuadrat. Oke, jadi BF-nya di sini 400 dikurangi 144. Akar 256. Ya BF-nya 16 ya. Keliling sawah mimpi. Berarti keliling mah bagian luar doang nih yang saya warnain yang dihitung. Ya. 3, 4. Tadi yang ini panjangnya 16 nih. Tuh yang saya kasih warna merah semua. 3 kelilingnya. Berarti 15 tambah 16 tambah 27 tambah 25 tambah 15. Oke, ini 30. 30, 55, 55 tambah 43. Ya. 55 tambah 43. 98. Bukan 118 ya, ini salah nih. Terus luas trapesium. Luasnya tuh setengah kali jumlah sisi sejajar. Berarti 15 tambah 27. Kali tingginya 16. Dicoret aja ya. Ini 8. Yang ini 42 kali 8. 320 tambah 16. 336 ya. 320 tambah 16. 336 meter persegi. Ini betul. Luas sawah mimpi. Berarti tinggal tambahin sama luas segitiga yang atas tuh. Luas trapesiumnya. Luas sama dengan 336 ditambah setengah kali luas segitiga yang ini nih. Yang alasnya 20, tingginya 15. Kali 15 kali 20. Ini coret 10. Jadi teh 150 ditambah 336 486 ya. Ini benar ya. Jadi yang salah itu cuma pernyataan yang ketiga aja. Lanjut ke soal nomor 8 ya. Soal nomor 8, tabel berikut ini berisi daftar nilai siswa kelas 12. Yang ditanya modus nilai siswa kelas 12 berdasarkan data tersebut. Modus itu data yang paling sering muncul sini, berarti yang ini kan frekuensinya paling banyak. Ya. Berarti buat nyari modus, ini kita pakai rumus ini aja. Tepi bawah ditambah delta 1.
Itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum. Ini juga sama, ini delta 1 tambah delta 2 kali panjang kelas ya. Jadi ini tepi bawahnya, lihat dari sini, kurangin setengah. Nah 81 kurang setengah itu kan 80,5. Ini 80,5. Nah delta 1 ini kurangin sama yang atas nih, 10 kurang 5. Nah ini delta 1, berarti 5 ya, dibagi yang bawah ini 5 juga. Ini delta 2 berarti 10 kurang 6. Ini 4 ya. Panjang kelasnya 81 sampai 90. Hitung pakai jari. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ya. Jadi 80,5 ditambah 50/9. Waduh. Oke. Jadi berapa nih? Supaya si komanya hilang, kita jadiin aja ya per 18. Coba cek. Ini 18. Berarti 80,5 kali 18. Ini mah harus dihitung ya. Males banget ngitungnya. Gimana nih? 80,5 kali 18. 1449 ditambah ini berarti supaya jadi 18, ini kali 2, atas G kali 2 ya. Jadi 100. Nah ini 1549 bagi 18 nih. Ini pasti 86 aja. Kali 18. Tar, sisanya 1548, sisanya 1. Nih jawabannya 86 1/18 ada nggak? Yang A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah nomor 9 diketahui A per 2 min akar 3 ditambah 6 per 3 plus akar 3 sama dengan 13 plus B akar 3. Ini kita rasionalin aja ya. Yang bagian kirinya dulu aja. Ini kita samain penyebut deh. Tar. Ini kita rasionalin. Yang A per 2 min akar 3. Satu-satu aja beresinnya biar teliti ya. Gini. Jadi bagian yang ini dulu yang saya rasionalin. Kali sekawan berarti ini plus sama plus ya, berubah tandanya. Jadi yang ini kan 2A ditambah akar 3A gitu ya. Per. Nah ini bentuk selisih kuadrat. 2 dikuadratin tuh 4. Dikurangi akar 3 dikuadratin. Yang ini 3. Oke yang ini 1 ya. Terus yang bagian kanannya nih yang ini dirasionalin. 6 dibagi 3 tambah akar 3. Ini kali 3 min akar 3 per 3 min akar 3. Kita jadi 6 kali 3 18. Kurangin 6 akar 3 gitu ya. Per yang bagian ini dirasionalnya ditukar ya, tandanya ini jadi kudu minus. Itu kan plus bagian yang akarnya. 3 kali 3 itu 9. Kurangi akar 3 kali akar 3 itu 3 ya. Jadi ini 6 kan. Bagi 6 1, bagi 6 3, ini 1. Yang ini mah jadi 3 minus akar 3. Yang ini jadi 2A tambah akar 3A gitu ya. 2A tambah akar 3A. Jadi yang di ruas sebelah kiri, ini kalau saya beresin ya, 2A ditambah akar 3A ditambah yang kanannya tuh 3 min akar 3.
Ini kita rapiin sama dengan 13 plus B akar 3. Yang mengandung akar, yang nggak mengandung akar 3 kan yang ini nih. Nih, ya. 2A plus 3 sama dengan 13 gitu. Ya. 2A plus 3 sama dengan 13 yang ini. Jadi, ini 2A plus 3 sama dengan 13. Bentuknya gini. Terus ditambah yang akar 3-nya kita keluarin ya. Jadi ini teh nyisa A min 1 akar 3 gitu. Sama dengan 13 tambah B akar 3. Nah lihat. Ini 2A plus 13. Kok plus 13? Plus 3 maksud saya ya. Yang saya kasih garis hijau itu sama dengan yang ini. Terus yang ini A min 1 kudu sama dengan B. Gitu ya. Jadi 2A tambah 1 2A tambah 1, 2A tambah 3 maksudnya sama dengan 13. 2A nya sama dengan 13 kurang 3, 10. Si A nya 5 ya. Terus mau nyari nilai B, A min 1 sama dengan B. 5 kurang 1 sama dengan B. Jadi B nya 4. A nya 5. Betul. A lebih kecil dari B, ya 5 mah yang lebih besar dari 4 ya. Ini salah. A kuadrat tambah B kuadrat ini kita hitung aja ya. Berarti 25 ditambah 16. Ya ini mah 41 ya. Ini salah juga. Oke. Kita lanjutin lagi ke soal berikutnya. Andi memiliki sebuah batang bambu yang akan dipotong untuk membuat 2 tongkat pramuka dan 1 tiang bendera. Panjang bambu yang dibutuhkan untuk 1 tongkat pramuka dan 1 tiang bendera berturut-turut adalah 0,75 sama 2/3/4 2,75 aja ya. Oke, berarti jika setelah dipotong sisa batang bambu yang dimiliki oleh Andi adalah 3/4, maka panjang batang bambu semula berapa? Nah, ini 1 tongkat pramuka. Coba tongkat. Ini makan 0,75 meter. Tiang 2/3/4 itu ya 2,75 ya. Setelah dipotong sisa batang bambu yang dimiliki, berarti sisanya ini 3/4 nya 3,25 itu ya. Kebayang nggak? Nah, segini umpamanya saya punya tongkat, punya batang bambu. Nah ini misalnya buat tongkat segini. Tongkat, tiang, sama sisa. Ya. Nah ini tongkat. Ini tiang. Ini sisanya ya. Ya tambahin aja semua nih berapa tuh. Yang ditanya panjang batang bambu semula. Berarti 2,75 tambah 3,25. Total potongannya. Oh, tongkat pramukanya ada 2 kita. Ini kali 2 nih. Jadi panjang 1 tongkat pramuka kan 0,75. Ini jangan lupa kali 2 nih. Ini kali 2 ya. Jadi ini teh 1,5 meter. Nah segini 1,5. Ini 2,75 tiang. Ini 3,25. Berapa tuh? Jumlahin semua ya. Ini 6 tambah 1,5 ya 7,5 ya. Jadi panjang bambu semula 7,5.
Jawaban yang tepat yang B ya. Begitu. Ini karena kita kali 2 karena 2 tongkat per muka tadi ya. Soal nomor 11. Di sebuah pusat perbelanjaan, biaya parkir untuk mobil dan motor berturut-turut adalah 5.000 dan 2.000 ya. Pada suatu hari total pendapatan parkir adalah 314.000. Berarti kita nulisnya gini aja nih. Mobil, misalnya ya. Mobil tuh X. Motor tuh Y. Jadi di sini persamaan pertama 5X tambah 2Y, ribunya nggak usah saya tulis ya. Ini 314. Terus total kendaraan yang parkir di hari tersebut adalah X tambah Y sama dengan 100. Nah, eliminasi aja nih Maya. Nah, biar gampang eliminasinya nih kali 2 semua deh. Ini jadi kalau kali 2 semua kan 2X, 2Y, yang ini jadi 200 gitu. Ya. Terus kurangin deh. 5X kurang 2X, 3X. Ini sama dengan 114. X-nya 114 bagi 3. Berapa tuh? 3 yang belakangnya 8. Yang belakangnya 4 kali harus dikali 8. Berarti 8, 3 ya. Ntar 90, 24. Oke. Berarti Y-nya kan X tambah Y sama dengan 100. Berarti nah si X nya 38. 38 tambah berapa supaya 100 tuh? Y nya 62 ya. Nah jumlah mobil yang parkir di hari tersebut lebih banyak daripada jumlah motor. Ini mobil, ini motor gitu ya. Ini salah. Selisih antara jumlah mobil dan motor yang parkir 24. Ya ini 1. Yang kedua selisih tuh ya yang besar kurangnya yang kecil ya. Y kurang X berarti 62 dikurangin 38. Ya ini 24, ini bener ya. Terus yang ketiga total ban di tempat parkir pada hari tersebut. Ban mobil mah ada 4, jadi 4X tambah 2Y. Jadi ini 4 kali 38 tambah 2 kali 62. Ini 152. Ini 124. Kalau ditambahin ya hasilnya 276 ya. Jadi ini benar. Yang benar itu 2 sama 3 ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah ini Linda dan Budi masing-masing menabung di bank sebesar 1 juta di 2 bank dengan sistem bunga tunggal dan besar bunga yang berbeda. Suku bunga tunggal per tahun di bank tempat Linda menabung adalah 15%. Nah ini Linda tuh 15%. Terus pernyataannya kita cek mana aja yang benar. Jika Linda menabung selama 20 tahun, jumlah tabungannya menjadi 3 kali lipat tabungan semula. Oke, 15%. Ini bunganya ya per tahun 15%. Berarti si Linda teh kan nabung awalnya 1 juta tuh. Si bunganya berapa? Ini Linda ya. Ini 1 juta. Nah ini berarti bunganya, bunga setahunnya itu 150.000 ya. 150.000. Nah selama 5 tahun jadi berapa tuh? Selama 5 tahun Linda menabung selama 20 tahun ya, 20 tahun. Berarti kalau 20 tahun bunganya jadi
Tar ya. 1 juta. Ini total tabungan Linda setelah 20 tahun. Si jumlah tabungannya akan menjadi 3 kali lipat tabungan semula. Bunganya bunga tunggal kan. Berarti total tabungan si Linda tuh 1 juta ditambah 150.000. Ini kan per tahun nih. Kali 20. Berarti 150 itu kan 0,15 juta. Ini kali 20. Ini 3, ini 1. 3 tambah 1, 4 juta. Tabungan awalnya tuh kan 1 juta, jadi 4 kali lipat semula. Ya karena tabungannya di sini jadi 4 juta. Jadi ini salah. Terus yang kedua, jika besar bunga yang diterima oleh Budi 10% per tahun. Nah ini Budi 10% per tahun. Jumlah tabungannya akan menjadi 1.030.000 setelah 3 tahun. 10% per tahun si Budi teh kan nabungnya juga 1 juta. Nah ini bunganya 100.000 ya per tahun. Setelah 3 tahun berarti totalnya ya 1 juta ditambah 100.000 aja, 0,1 juta dikali 3 tahun. 1,3 juta harusnya ya. Bukan 1.030.000, kecil banget itu mah ya. Jadi ini salah juga. Yang ketiga coba kita lihat ya. Jika besar tabungan Budi menjadi setengah dari besar tabungan Linda setelah keduanya menabung selama 20 tahun, besar bunga yang diterima oleh Budi 5% per tahun. Besar tabungan Budi katanya setengah besar tabungan Linda setelah keduanya menabung selama 20 tahun. Kan modal awalnya mah sama-sama 1 juta. Bunganya si Budi coba 5% per tahun teh berarti 5/100 tuh. Kali 20 ya. Ini sama dengan setengah dari Linda. Linda teh modalnya 1 juta. Tambah bunganya ya, bunganya mah yang ini tuh. Setengah tabungan Linda teh 1 juta tambah 15% selama 20 tahun. Coba ini cocok nggak kiri sama kanan? Kalau cocok ya udah bener. Ini 5 kali 20 teh berarti 100 bagi 100. Ini tuh 100 kali 100. 100 bagi 100. Ini 1,1. Ini 300 ya. Ini 300 bagi 100. 300 bagi 100, 3 ya. 3. Wait. Ini 300 bagi 100 teh kan 3. 3 tambah 1 segini 4. Setengah kali 4 itu teh 2 juta tuh. Nah ini 100 bagi 100, ini 1, ini totalnya segini. 1 tambah 1, 2. Nah sama nih. Jadi jika besar tabungan Budi menjadi setengah dari besar tabungan Linda setelah keduanya menabung selama 20 tahun, besar bunga yang diterima Budinya 5% per tahun. Ini kalau si Budinya 5%, ya dia nambah 1 juta jadi 2 juta. Si Linda mah kan tetap tadi 15% ya. Ini 2 juta nih. Jadi ini bener ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, Pak Amir berencana untuk menanam rumput di kebunnya yang berbentuk trapesium sama kaki dan memasang pagar di sekelilingnya. Oke. Diketahui panjang dua sisi sejajar masing-masing adalah 10 dan 34. Berarti 34 kurang 10 aja. 24 bagi 2, nah ini 12 nih. Ini 12. Terus ini saya tarik garis lagi. Ini 12 gitu ya. Terus dengan jarak terdekat antara dua sisi tersebut adalah 16.
Berarti pakai triple Pythagoras ya, 12, 16, pasangannya tadi kan udah kita hitung nih 20. Jadi saya pakai yang tadi ya, yang di atas. Biaya yang dibutuhkan Pak Amir untuk menanam rumput. Menanam rumput berarti 1000 ya. Per meter persegi. Kalau membuat pagar, 2000 per meter. Luas kebun Pak Amir, coba nomor 1, luas kebun. Luas mah ya luas trapesium aja, setengah kali jumlah sisi sejajar. 10 tambah 34 kali tinggi trapesiumnya 16. Ini coret ya. 44 kali 8 320 tambah 32 352. Nah, pernyataan 1 salah. Keliling kebun Pak Amir. Keliling mah tambahin aja bagian luar-luarnya nih, ada berapa nih? 10, 34, 20, 20. Berarti 10 ditambah 20 kali 2 tuh 40, tambah 34. 74 tambah 10, 84. Ini betul. Biaya yang dibutuhkan Pak Amir untuk membuat pagar. Pagar berarti ya kelilingnya kita kaliin sama harga pagar ya. Jadi pagar itu sama dengan 84 kali 2000 per meter kan. 2K berarti 168.000 nih. Benar salah tuh? Betul ya. Biaya yang dibutuhkan Pak Amir untuk menanam rumput. Menanam rumput berarti yang keempat. Ntar ini yang ketiga. Yang ketiga betul. Yang keempat menanam rumput tadi. Rumputnya kan 1000 ya. Berarti 352 aja kali 1. 352.000 dong. Nah ini salah nih. Total biaya yang dibutuhkan oleh Pak Amir untuk menanam rumput dan membuat pagar. Berarti kita jumlahin ya. Ntar ini salah. Total biaya. Berarti itu 352 tambah 168. 360 tambah 160. 520. Benar ya. Ini betul ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, seorang siswa dengan tinggi 1,5 meter melihat tiang bendera dengan sudut 30 derajat. Jika jarak antara siswa dengan tiang bendera itu 3/3. Ini 3/3 nih jaraknya ya. Berarti kita cari dulu T-nya berapa nih. Pakai perbandingan apa ya? Depan banding samping. Tan ya. Tan 30 derajat sama dengan T per 3/3. Tan 30 derajat kan 1/3. Sama dengan T per 3/3. Nah ini bisa dicoret tuh. Ya jadi si T-nya tinggal kali silang nih. 1 kali 3. T-nya kita dapat 3 ya. Nah ini T-nya 3. Segini 3. Terus tinggi si Amirnya. Tinggi si siswanya ya. 1,5 nih. Jadi tinggi tiang bendera. Saya tulis aja H gitu ya. Ini 3 tambah 1,5. H-nya sama dengan 4,5 meter ya. Ini jawaban yang tepat yang D. Soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Diketahui AC dan DG sejajar. Berapakah besar sudut EBF? EBF itu berarti yang ini ya. Coba kalau dikasih tahu besar sudut CBF-nya 30 derajat. Ini pernyataan 1 saya gambar ulang deh. Ini gambar dulu. Ini sejajar. Ini yang ditanya tuh sudut CBF.
Kan kita tahu ini 80. Si sudut B-nya berapa gitu ya. Di sini EBF katanya yang ditanya. EBF yang ini, kalau kita tahu CBF-nya 30 derajat. Ini kan CBF. Ini 30 nih. Oke, kalau itu 30, berarti besar sudutnya, ntar ini kan 80 nih tahu. Nah ini bisa dicari, ini berpelurus kan semua nih. Ya, berarti sudut EBF sama dengan 180 dikurangin itu 80 tambah 30 ya. Jadi 180 kurang 70 110 derajat. Pernyataan satu aja nih cukup ya. Cukup. Terus yang kedua, ABF tambah FEB 230. Ntar ini saya gambar lagi. Ini kan sejajar gitu ya. Yang dikasih tahu ABF ditambah ini ABF ditambah FEB itu 230. Nah ini 80 nih. Nah di sini ABF ditambah FEB. FEB-nya 80. Udah tahu dong FEB-nya 80. Berarti sudut ABF-nya 230 aja kurangin 80 ya. Jadi sudut ABF di sini sama dengan 150 dong. Nah, segini 150 nih. Nah, ini 150. Yang ditanya besar sudut EBF ya. Ini 80, bentar ya. Kalau ini 80 berarti yang ini kan 110 nih, segini. Nah, segini 110 nih. Taunya dari mana 110? 110 100 derajat, sorry. Ini kan 80, ini 100 nih, sama nih. Besarnya itu 100. Berarti yang itu juga yang merah ini 100 nih, yang ini. Ya ketahuan ya besarnya berapa? 100 berarti yang ini kan 80 juga. Ini 100 supaya jadi 100 ini berarti 20. Oke, terus sorry. 20 ini 70 kata. Ini 70. Nah, ini 30. Kan jadi 150 tuh. Jadi besar sudut ABE-nya di sini. Sudut EBF-nya Hmm, 70 ya. Ya cukup juga nih. Jadi baik pernyataan 1 maupun pernyataan 2 cukup nih, nggak saling bergantung satu sama lain. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D ya. Soal nomor 16. Ini dari 10 siswa. 3 siswa kelas 4. 6 siswa kelas 5. Dan 1 siswa kelas 6. Oke, jadi ceritanya ada 10 siswa nih. Ini kelasnya ya. Kelas 4. Terus ini kelas 5. Terus ini kelas 6. Ada 3 siswa kelas 4. Ini 3. 6 siswa kelas 5. 1 siswa kelas 6. Akan dibentuk sebuah tim yang terdiri dari 4 orang siswa gitu ya. Untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Ketentuan tim
harus memiliki setidaknya satu siswa yang berasal dari kelas 6. Oke. Ini banyak cara untuk membentuk tim yang terdiri dari atas 2 siswa kelas 4 adalah 18. Ya kan? Jadi, pernyataan 1, ini 2 siswa kelas 4. Udah gitu, ketentuan tim harus memiliki setidaknya satu siswa yang berasal dari berasal dari kelas 4 itu 2 siswa, terus kelas 6-nya 1. Oh, kelas 6-nya cuma 1 siswa ya. Satu lagi berarti kelas 5 nih. 1 kelas 5. Nah, siswa kelas 4-nya ada berapa tuh? Ada 3 ya, dari 3 dipilih 2, berarti 3C2 kali 6C1 kali kelas 5-nya tuh ada 6 kan? 6C1. Sorry, kelas 6-nya T1, 1C1. Ya, kelas 5-nya ada 6. 3C2 mah udah jelas, ini hasilnya kan 3 kali 1 kali 6. Nah, ini 18 cara. Ini betul. Yang kedua, banyak cara untuk membentuk tim yang terdiri atas 2 siswa kelas 5. Berarti 2 siswa kelas 5. Siswa kelas 6-nya 1 ya. 1 kelas 6. Otomatis siswa kelas 4-nya juga kudu 1 ya. Kan siswa kelas 5 cuma 2. Kelas 5-nya ada 6 dipilih 2, berarti ini 6C2 kali ini 1C1. Terus kali 3C1. Nah, ini 6C2, 6 kali 5 dibagi 1 kali 2 kali 1 kali 3. Ini berapa nih? 30 bagi 2, 15 kali 3, ini 45. Ini betul ya. Ini benar. Terus banyak cara untuk membentuk tim yang terdiri atas 3 siswa dari kelas 5. Nah, itu 3 siswa dari kelas 5, berarti satu lagi harus kelas 6. Kan ketentuannya itu setidaknya 1 siswa dari kelas 6. Dan kebetulan kelas 6-nya cuma ada 1. Jadi 3 kelas 5 ditambah dan di sini 1 orang siswa kelas 6. Ya. Berarti kelas 5-nya teh kan itu ada berapa orang nih? 6 orang ya. Ada 6 orang, berarti 6C3. 6 kali 5 kali 4 dibagi 1 kali 2 kali 3. Kelas 6-nya makan 1. Nah, ini bisa dicoret nih, 6 sama 6. Jadi itu 5 kali 4 20. Sementara di pernyataan itu teh 40 cara, berarti ini salah ya. Ini salah. Jelas ya? Soal nomor 17, Tono akan membuat pancuran di kamar mandi yang berbentuk balok dengan ukuran panjang 2 meter kali 5 meter kali 1 kali lebarnya 1,5, tingginya 2 meter ya. Ia akan memasang keran pancuran di titik M. Jadi keran di titik M, kita tandain dulu. Kepala pancuran di titik M, kerannya di titik N. Nah, terus udah gitu diketahui bahwa kepala pancuran terletak 50 cm dari bagian atas kamar mandi dan dipasang sejajar. Dan keran terletak tepat di tengah dinding, kepala pancuran dan keran dipasang sejajar. Oke. Terus jarak antara keran tuh berarti yang N dengan bagian pusat lantai kamar mandi. Ini pusatnya yang ini ya. Ini kalau saya tarik garis, saya proyeksi ini ke sini. Terus ini lantai tengah kamar mandi. Nah, ini kita dapat segitiga, siku-siku. Yang ini panjangnya 1, yang ini juga 1 kan. Karena keran tuh di tengah-tengah gitu. Ya. Di titik N di dinding sebelah kanan. Kan kepala pancurannya mah 50 cm di bagian atas kamar mandi. Terus si keran terletak tepat di tengah dinding. Berarti ini
kita perhatiin segitiga yang pertama ya. Itu ini satu, si alasnya, si tingginya juga satu. Nah, ini pusat lantainya di sini. Ini satu, ini satu. Berarti panjang ini ya akar 2 ya. Diubah ke senti, akar 2 meter. Ini 100 akar 2 senti ya. Jadi ini benar. Jarak antara kepala pancuran dengan pusat lantai kamar mandi itu yang ini nih. Ini M. Berarti kita gambar dulu aja segitiga siku-sikunya. Yang ini kan pasti kayak gini. Ya, nah ini M. Terus ini 1, udah tahu. Terus yang ini 1 ditambah setengah, kan 50 cm itu 1,5. Ya. Jadi berapa nih? Akar 1 sama 1,5. 1 kuadrat ditambah 3/2 kuadrat gitu ya. Ini akar 1 tambah 9/4. Jadi akar 13/4 kan? Ini teh setengah akar 13 meter. Ubah ke senti, setengah kali 100 tuh 50 ya. 50 akar 13 cm. Nah, ini betul juga ya. Jarak antara kepala pancuran dan keran adalah 25 cm. Ini kepala pancuran dan keran M ke N nih jaraknya. Kan tadi dari sini ke tengah-tengah mah pasti 1 ya. Yang ini 1. Berarti jarak M ke N mah di sini tinggal 1 kurangin setengah aja, karena kan kepala pancurannya 50 cm di atas kamar mandi gitu. Ya, ini kalau tampak depannya gini. Kurang lebih mah ya. Nah, ini setengah senti di sini M. N-nya di sini. Pasti tengah-tengah. Nah, ini N tuh kan 1. Sementara M tuh setengah. Jadi jarak M ke N, M ke N itu bukan Ken ya. M ke N itu 0,5 meter. Ini sama dengan 50 cm. Bukan 25, ini salah ya. Begitu. Jelas ya? Nah, nomor 18, diagram batang di bawah ini menunjukkan data penjualan buku di toko A dan B pada bulan Januari hingga Mei. Diketahui total penjualan buku di toko B pada 5 bulan merupakan setengah dari total penjualan di toko A. Di toko A berapa nih, kita daftarin dulu ya. Ini 50, 70, 60, 50, 230 tambah 70, 300 ya. Jadi toko A ada 300. Terus toko B katanya setengah dari total penjualan di toko A, berarti toko B kudu 150 ya. Nah, ini berapa nih toko B ya? 30, 30, 60, berarti X. Ya, pernyataan 1 mah ini gampang aja ya. Berarti toko B itu sama dengan 30 tambah 30, 60 tambah 60, 120 ya. Tambah X. Jadi 150 sama dengan 120 tambah X. X-nya 30 ya. Ini di bulan Mei toko B 30. Nah, ini betul nih pernyataan 1. Saya ganti ya, ini 30. Sorry. Ini April, Mei-nya. Maaf ya. Ini April 10. Kelewat ya. 130 berarti kan ya. Nah, ini 130 tambah X. Mei-nya tuh yang tanda tanya ketang. Nah, berarti ini Mei-nya yang X-nya 20. Ya. Ini salah nih, harusnya 20. Berarti ini Mei 20. Segini ya. Nah, ini 20.
selisih penjualan buku di kedua toko pada bulan Mei. Berarti yang atas ini kan 70 aja. Dikurangin yang 20. Ya, jadi selisihnya sama dengan 70 kurang 20. Ya, selisihnya 50 ya. Nah, ini betul. Jumlah penjualan buku di kedua toko pada bulan Mei. Berarti jumlahnya 70 tambah 20. Jumlahnya 90. Jadi ini salah. Total penjualan di toko buku B pada kelima bulan tersebut adalah 160. Salah, tadi kita udah hitung 150 ya, harusnya mah. Jumlah penjualan buku di toko A pada bulan Maret tuh 60 adalah 3 kali jumlah penjualan buku di toko B pada bulan Mei. Oh, ini bulan Mei. Ya, ini benar kan 60 3 kali lipat dari 60 ya. Jadi ini benar nih. Jadi pernyataan yang benar pernyataan nomor 2 sama 5 ya. Nah, ini tabel di bawah ini menunjukkan hasil ujian matematika dari ketiga murid, yaitu Lukman, Citra, dan Haru. Gitu ya. Rata-rata hasil ujian di atas berapa? Ini kudu diurutin ya data-datanya ya, dari yang paling kecil. Kita hitung aja rata-rata ujiannya semua. Ini teh ada 12 data berarti. Tar paling kecil teh 77. 78, saya tulis dulu ya, urutin. 77, 78. Terus 80. 80-nya ada berapa? Ada 1 biji ya. Terus 82-nya di sini ada 3 biji. 1, 2, 3. Oke. Terus ini 84, 85, 86. 84, 85, 86. 88, 90, 94. Nah, yang pertama ditanya rata-rata. Tar. Ini rata-rata. Berarti mainnya ya. Yang pertama X bar, tar saya jumlahin dulu ya. Berarti tambahin aja tuh 77 tambah 78. Dan seterusnya sampai 94. Dibagi total datanya ada 12. Hitung aja ya, ini saya kalkulator aja deh. Ini 1008 dibagi 12. Ini 84. Terus yang kedua median. 82 tambah 84 bagi 2. Ini sama dengan 83 ya. Jadi ini rata-ratanya 84 betul. Mediannya salah. 3 modus yang paling sering muncul tuh, yang muncul 3 kali angka 82 kan. Jadi modusnya di sini ya 82. Nah, ini kita simpulkan si modusnya ini 82 nih. Ya. Modusnya mah benar. Oke ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, nomor 20, ini gambar berikut menunjukkan posisi pesawat A, B, C, dan D di sebuah alat GPS dengan titik O merupakan posisi bandara ya. Nah, jika posisi pesawat A di alat GPS ditranslasikan sejauh 4,1, koordinat A berapa nih? X-nya 2, Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang pertama ya. Ini 2,6 ditranslasi sama 41. Berarti ini sama dengan 67. Posisinya sama dengan posisi pesawat B. Bukannya posisi pesawat B mah di sini kan 4. Terus tuh 23, 4,3. Jadi ini salah nih. Yang kedua, posisi C ditranslasikan sejauh min 4,2.
min 1. Posisi C berapa tuh? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6,7 ya. 6,7 ditambah min 4, min 1. Jadi ini 26. Posisinya sama kayak titik A nih. Titik A awal. Oke, ini benar. Yang ketiga, jika posisi B ditransaksikan sejauh 5,2. Posisi B itu kan 4,3. Ditransaksikan sejauh 5,2. Jadi ini 9,5. Akan sama dengan titik D. Titik D itu berarti kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya betul. 1, 2, 3, 4. Cuman ini 4 nih, 9,4. Ini salah juga ya. Jadi salah, benar, salah gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 21. 2 pangkat 5 kurang 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 5 itu 32. Dikurang 4 kali 3. 16 pangkat setengah berarti akar 16 tuh 4 ya. Ini 12. 32 kurang 12, 20 kan. Nah, 20 bagi 4. 20 dibagi 4. Ini sama dengan 5 ya. Oke. Ya. Ini benar. Oke, 32 dikurangi 12. Ya, ini 5 jawabannya ya. Soal nomor 22, diketahui sistem persamaan linear kayak gini. Dia punya solusi X sama dengan A dan Y sama dengan 2A. Jika A lebih dari 0, nilai B-nya 3. Coba ya. X sama dengan A dan Y sama dengan 2A. Masukin aja ya ke salah satu persamaan. Di sini kan berarti AX tambah Y sama dengan 8. Terus BX tambah 2Y sama dengan 14. Nah, si Y-nya kita eliminasi ya. Kita kali 2 aja ini. Jadi 2AX, ini 2Y. 2 kali 8 itu jadi 16. Ini kurangin. Jadi 2A kurang B sama dengan 2. Jika A-nya lebih dari 0, nilai B-nya 3. Benar nggak ya? A-nya lebih dari 0. Kita coba cari nilai A-nya di satu persamaan aja dulu. Dari persamaan 1 nih. AX tambah Y kan sama dengan 8. X-nya tuh A. Berarti A kali A kuadrat. Tambah 2A. Ini sama dengan 8. Jadi di sini A kuadrat tambah 2A. Min 8 sama dengan 0. A plus 4. A min 2. Nah, ini kalau kita faktorin, nilai si A-nya. Ini min 4. Ini 2. Kalau A-nya lebih dari 0, berarti A-nya pakai 2. Ini untuk A sama dengan 2. Jadi 2 kali 2 kan 4. Dikurangi B. Dikali X-nya itu A ya. X-nya 2. Sama dengan 2. Jadi 8 dikurang 2B sama dengan 2. 2B sama dengan 6. Si B-nya 3. Nah, ini benar nih pernyataan 1. Pernyataan 2, A-nya kurang dari 0. Berarti A yang kita pilih itu yang minus 4. Ya. Untuk A sama dengan min 4. Berarti 2 kali minus 4, minus 8, minus B, kali X-nya minus 4, sama dengan 2. Ini bisa dicoret nih. Bagi 2, 1, bagi 2, 2. Jadi min 8, min B, sama dengan 2.
B-nya kos sama dengan 2 sama dengan 1 bagi 2. 1 bagi min 2 minus 0,5. Berarti si B-nya min 7,5 dong. Ya kan? Ini min 7,5 berarti ini benar juga ya. Yang ketiga A selalu lebih kecil dari B. Yang ini kan A-nya min 4. B-nya min 7,5. Ya. Ya kalau gini salah tuh ya. Yang ketiga minus 4 kan lebih dari min 7,5. Jadi ini salah. Ya. Gitu. Jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan data jumlah siswa berdasarkan kelas di SDA pada tahun 2025. Diketahui jumlah siswa kelas 3 itu adalah 35. Kelas 3 tuh yang warna abu, ini 35 ya. Dan jumlah siswa kelas 1 sama dengan jumlah siswa kelas 5. Berarti anggap aja ini X gitu ya. Berarti derajatnya berapa tuh? 42 kali 3, 126 tambah 90. 126 tambah 90 berapa tuh? 42 kali 3, 126 tambah 90, 216. Ya, 360 dikurangi 216 berapa? 360 dikurangin 216, 144 ya. Berarti ini 72 derajat. Ini 72 derajat gitu ya. Si X kita ganti. Karena kan sama jumlahnya. Total siswa di SDA 300 betul nggak ya? Nah, kalau 42 derajat itu 35. Sekarang kalau misalnya 360 derajat berapa? Nah, ini bagi 7 aja. 6 bagi 7 5. Ini coret 1, ini 60. Nah, berarti si X-nya di sini tinggal kali silang ya. Ini kali silang biasa, 60 kali 5. 300. Jadi ini benar. Jumlah siswa kelas 2 tuh berarti yang warna orange, 90 ya. Berarti tadi kalau 42 derajat sama dengan 35. Kalau 90 derajat sama dengan X. Ini bagi 7, 6 bagi 7, 5, coret 15. Lagi-lagi kali silang, X-nya 15 kali 5 ya 75 ya. Nah, ini 75 betul. Terus jumlah siswa kelas 5. Kelas 5-nya berapa nih? Kan di sini jumlah siswa kelas 1 sama dengan jumlah siswa kelas 5. Kelas 5-nya tuh berarti 72 derajat dong. Ya. Berarti yang 3 gini aja. 72 derajat bagi total aja ya. Total siswa tuh kan tadi 360 derajat. Kali total seluruh siswanya teh 300, ini udah bener. Ntar ya, ini jadi 1, 5. 300 bagi 5, 60. 60 orang harusnya ini. Siswa kelas 5 adalah 50, salah. Kelas 1, 60. Nah, 60 sama kayak kelas 5, ini bener nih. Kelas 4, itu yang kuning. Harusnya mah 35 ya. Yang kuning. Kan sama nih, 35 berarti yang kelas 4 tuh yang ini. 35 juga. Ya, jadi ini salah. Ini 35, ntar ya ini saya cek dulu. Ini 35. Yang ini teh berarti yang 72 derajat berapa? Jadi ini kan tadi 1/5. Ini 60 ya. Ini 60. Ini 60. Ini 75. Coba tambahin semua ya. Ini 105.
tambah 75, 180 tambah 120, 300. Cocok ya. Udah bener gitu. Soal nomor 24. Di dalam kotak undian ini terdapat 10 tiket. Dengan 3 tiket berwarna biru yang berarti menang. Dan 7 tiket berwarna merah yang berarti tidak menang, kalah ya. Jika 2 tiket diambil bersamaan, peluang kedua tiket tersebut berwarna merah. Berarti dari 7 diambil 2. 7C2 per 10C2. Ya hitung aja nih peluangnya. Jadi 7 kali 6 dibagi 1 kali 2 dibagi 10 kali 9 bagi 1 kali 2. Ini bisa dicoret nih. Oke, terus ini bisa dicoret nggak? Bagi 3, 2, bagi 3 tuh 3. Ini 5. Jadi 7 per 5 kali 3, sini 7 per 15 ya. Soal nomor 25. Diketahui bahwa hasil penjualan seorang pedagang apel dalam kilogram selama 8 hari berturut-turut segini. Jika rata-ratanya 11, modusnya berapa? Berarti jumlahin aja tuh berapa tuh? 6 tambah 14, 20, 28, 28 tambah 24, 52 tambah 10, 62 tambah 14, 76. Tambah X dibagi 8 ya. Ini sama dengan 8 hari berturut-turut kan? Rata-ratanya 11. 76 tambah X sama dengan 88. Berarti si X-nya 12. Yang paling sering muncul ya pasti ya si 12-nya ini kalau diurutin kan ya, jadi 6, 8, 10, 12-nya ada 3 biji tuh. Tuh 2, 3, 14-nya 2. 3, 5, 8 pas. Nah ini modusnya nih. Ya. Jawaban yang tepat di sini yang D ya.